warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Rizka Diva Islami dengan NIM 20230110108084 akan menjelaskan mengenai teori pengolahan informasi. Jadi teori pengolahan informasi atau Information Processing Theory merupakan salah satu teori utama dalam psikologi kognitif yang berusaha menjelaskan bagaimana manusia menerima, mengolah, menyimpan, dan mengeluarkan informasi. Teori ini muncul pada tahun 1950-an sebagai respon terhadap pendekatan behavioristik yang dianggap terlalu menyederhanakan proses berpikir manusia. Adapun tahapan proses pengolahan informasi, yang pertama yaitu ada perhatian atau attention. Jadi perhatian gerbang awal dalam proses pengolahan informasi tersebut. Tanpa perhatian, informasi dari lingkungan tidak akan masuk ke tahap berikutnya. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa perhatian dapat bersifat sadar atau conscious attention maupun otomatis atau automatic attention. Setelah perhatian difokuskan pada suatu stimulus, tahap berikutnya adalah persepsi. Jadi persepsi itu proses menafsirkan dan memberi makna terhadap informasi sensorik yang diterima. Jadi menurut teori pengolahan informasi, persepsi bukan sekedar menerima rangsangan fisik, tetapi melibatkan interpretasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan kontekstual situasional. Kemudian ada memori jangka pendek atau short term memory. Memori jangka pendek ini sering disebut sebagai working memory atau tempat di mana informasi disimpan sementara saat sedang digunakan. Artinya, seseorang hanya dapat mengingat sekitar 5 hingga 9 potongan informasi pada satu waktu. Memori jangka pendek ini berperan penting dalam proses berpikir. Misalnya saat seseorang menghitung angka dalam kepala atau mengingat instruksi jangka pendek. Selanjutnya ada memori jangka panjang atau long term memory. Memori jangka panjang merupakan sistem penyimpanan informasi yang bersifat relatif, permanen, dan memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Informasi yang telah diolah dan diberi makna dalam memori jangka pendek akan ditransfer ke memori jangka panjang melalui proses yang disebut encoding. Proses pengambilan kembali informasi dari memori jangka panjang disebut retrieval. Proses ini tidak selalu sempurna karena dapat dipengaruhi oleh konteks, emosi, atau gangguan dari informasi baru. Jadi, secara keseluruhan, proses pengolahan informasi dapat digambarkan sebagai suatu sistem berurutan. Informasi masuk melalui panca indera, lalu disaring melalui perhatian, diinterpretasikan melalui persepsi, disimpan sementara dalam memori jangka pendek, dan akhirnya dipindahkan ke memori jangka panjang jika dianggap penting. Sekian penjelasan mengenai teori pengolahan informasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.